Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 6 Oktober 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Juga atas firman Tuhan yang Kau berikan pada kami dan berikan kemampuan untuk kami dapat memahami ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan, serta Roh Kudus yang menuntun untuk kami dapat menggenapinya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah diri kami sedia belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan dicerai-beraikan seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu itu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentunya akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat dimaknai sebagai kepatuhan. Juga kata taat bisa disebut kesetiaan dan kesalehan, kalau dikaitkan dengan hukum-hukum agama tentunya.
Memang harus diakui bahwa untuk mencapai suatu tujuan, seseorang membutuhkan ketaatan. Bahkan perusahaan, juga organisasi atau yayasan membutuhkan kesetiaan dari para pendiri, pengurus, dan juga staf agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih. Kita dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi saksi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi Kristus. Untuk menjadi saksi Kristus yang baik dibutuhkan komitmen dan juga ketaatan terhadap apa yang Kristus perintahkan. Istilah taat dalam perikop yang kita baca hari ini dengan berpegang pada kebenaran firman Tuhan, itulah yang mesti ditaati oleh orang percaya yang telah dicontohkan oleh rasul-rasul. Saat para rasul ditangkap dan diadili, mereka memiliki patokan hidup yang jelas, yaitu berdiri teguh pada kebenaran Allah. Itulah patokan hidup para rasul. Hal itulah yang membuat mereka memilih untuk mentaati Tuhan daripada manusia. Ayat 29 mengatakan demikian. Di sini kita dapat melihat ketaatan kepada Tuhan telah menjadi komitmen para rasul. Walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya, mereka tidak merasa takut akan kehilangan semuanya itu, karena ada berita besar yang perlu didengar oleh banyak orang. Itulah yang memotivasi mereka untuk tetap taat terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Tentunya tidak lepas dari ketaatan mereka ada karya Roh Kudus dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap menjadi saksi walaupun tantangannya sedemikian berat. Di dalam ayat yang ke-33 dikatakan bahwa mereka akan dibunuh. Ancaman ini tidak main-main, ya. Tentunya bisa mematahkan tekad dan semangat mereka untuk melanjutkan pemberitaan Injil pada waktu itu. Ternyata ancaman itu pun tidak membuat mereka menjadi takut dan gentar, karena mereka tahu yang mereka lakukan adalah untuk Tuhan. Bahkan mereka menjadi bersuka cita oleh karena mereka turut dalam penderitaan karena Kristus. Ya, luar biasa. Dalam ketaatan para rasul, kita meyakini bahwa Tuhan Allah yang bekerja atas mereka. Dan Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihinya. Tuhan Allah menggunakan seseorang ahli yang bernama Gamaliel. Dia seorang ahli Taurat yang sangat disegani. Dia membujuk anggota mahkamah agama untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keputusan mereka untuk membunuh rasul-rasul ini. Dalam argumennya, Gamaliel menjelaskan bahwa suatu gerakan yang berasal dari manusia, cepat atau lambat, akan lenyap. Betul sekali logika Gamaliel ini, ya. Kalau bukan berasal dari Tuhan, cepat atau lambat akan lenyap. Tetapi jika apa yang dilakukan oleh rasul-rasul yang akan dibunuh oleh mahkamah agama, jika yang dilakukan oleh mereka itu berasal dari Tuhan Allah, maka siapapun tidak akan mampu mematikan api dari gerakan itu. Luar biasa. Seringkali dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil, kita suka meragukan penyertaan Tuhan. Apalagi ketika berhadapan dengan ancaman, dengan orang yang membenci, dengan orang yang tidak suka terhadap iman Kristen, juga terhadap mereka yang menganggap bahwa firman yang kita pegang adalah firman yang palsu. Kita mesti meyakini bahwa Tuhan yang berkuasa menyertai orang-orang yang senantiasa menjadi saksi perbuatan Allah yang besar, yakni keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mungkin saja kita memilih taat kepada manusia untuk tidak berkata-kata dengan cara bungkam sebagai bentuk kompromi terhadap dunia. Satu hal yang perlu diketahui dan diingat adalah orang yang taat dan setia akan memperoleh keselamatan hidup. Tetapi orang yang cari aman dan berkhianat tentunya akan binasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua diselamatkan oleh karena anugerah Yesus Kristus. Apakah kita yakin akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita?
Kalau kita yakin bahwa Tuhan selamat, tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah kita pun berbagi keselamatan itu kepada sesama. Ketika engkau ditanya imanmu, banggalah kalau engkau menjadi murid Kristus. Banggalah kalau engkau menjadi seorang Kristen. Dan kebanggaan itu diwujud nyatakan engkau bersaksi tentang karya Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Juga atas keselamatan yang menjadi anugerah terbesar yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Pengampunan dosa, demikian juga keselamatan, penebusan, bahkan penyertaan dalam hidup. Itulah yang kita mau saksikan. Dan setiap kesaksian yang boleh kita berikan kepada orang, tentunya ini bukanlah satu paksaan, tetapi ini menjadi satu kesaksian pribadi yang netral. Cerita kita bersama dengan Tuhan, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat melarang. Itu menjadi hak pribadi seseorang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menggenapi apa yang dikatakan firman Tuhan. Kamu kalau sudah menerima Roh Kudus, kamu adalah saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita menjaga tutur kata kita, kita menjaga tingkah laku kita, supaya hidup kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Jadikan kami menjadi saksi-Mu yang setia, dengan berterus terang menceritakan apa yang Tuhan karyakan di dalam hidup kami. Keselamatan, penebusan, jaminan, pengharapan di dalam Yesus. Sehingga kami dengan sukacita menyampaikan itu dan banyak orang boleh mendengar dan mendapatkan berkat. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.